Salam Pevior Pikut untuk kalian pecinta film horor tapi penakut. Berjumpa lagi dengan aku di channel 3D Spoiler. Di sini aku akan bercerita dan membahas film-film horor. Jangan lupa like video ini, komen di kolom komentar, share video ini di semua akun sosmed kalian, dan subscribe channel YouTube ini agar aku lebih semangat lagi untuk bercerita. Oke, aku akan bercerita dan membahas film Mata Batin 2017. Di awal film, kita dilihatkan ada sebuah keluarga yang tinggal di rumah yang terbilang bangunan lama gitu. Ya, terlihat dari arsitektur rumahnya. Selain keluarga tersebut, ada Kang Kebun bernama Mang Asep. By the way, penting gak sih bahas Kang Kebunnya? Untuk di film ini, Kang Kebunnya tuh penting gitu. Kenapa? Ya nanti akan aku jelasin. Keluarga tersebut memiliki dua anak perempuan yang bernama Alia dan Abel. Dari awal film, sudah dilihatkan kejadian-kejadian aneh atau sosok-sosok aneh yang hanya bisa dilihat oleh Abel. Jadi Abel itu anak Indihome. Kok Indihome? Paralelopeng apa? Indigo. Itu baru benar. Scene berpindah di mana Alia sudah dewasa, dan Alia bekerja di Bangkok. Di sini Alia memiliki kekasih bernama David. Alia mendapat kabar kalau orang tuanya yang ada di Indonesia meninggal karena sebuah kecelakaan. Jadi Alia langsung pulang ke Indonesia. Di sini Abel tidak tinggal di rumah mereka yang awal, tapi di rumah dinas ayahnya. Jadi om-om tadi, om siapa namanya? Lupa, Ompong kali? Bukan, namanya Om Herman. Om Herman menyarankan kepada Alia untuk membawa Abel pulang ke rumah masa kecil mereka. Awalnya Abel nggak mau, tapi karena bujukan dari Alia, akhirnya Abel mau. Ya gimana lagi coba? Kalau nggak ke sana, ya mereka mau tinggal di mana dong? Di sana, Alia, Abel, dan David sampai di rumah masa kecil yang penuh dengan misteri. Baru sampai di rumah, Abel langsung mendapatkan gangguan. Mungkin itu ucapan welcome dari mereka yang tak kasat mata. Welcome ya welcome, tapi jangan nakut-nakutin juga dong. Kan nggak lucu. Emang nggak lucu juga sih. Karena Alia takut, atau bahkan mungkin cemas, atau khawatir, atau pikir aja sendirilah. Pokoknya intinya itu. Sehingga Alia ingin membawa Abel ke psikiater. Seperti apa yang dilakukan ibunya dulu ke Abel. Emang dari beberapa cerita anak indigo, awalnya mereka tuh dibilang anak gak waras gitu. Ya secara mereka bisa ngelihat sesuatu yang gak bisa dilihat orang sembarangan. Tapi jangan buang sampah sembarangan ya. Apa hubungannya coba? Kan aneh. Tapi Abel mengatakan kalau ibunya dulu tidak membawanya ke psikiater, tapi membawanya ke Bu Windu. Ketika Alia, Abel, dan David datang di rumah Bu Windu menjelaskan kepada Alia tentang mata batin. Tapi di sini Alia itu nggak percaya, dan Alia meminta kepada Bu Windu untuk membuka mata batin Alia. Dan terjadilah suatu ritual, mantra diucapkan, pikiran difokuskan, suasana berubah dan Alia tidak melihat apa-apa. Oke, makin kagak percaya Alia. Scene berpindah di mana Alia berada di rumah sakit. Disinilah awalnya Alia menyadari kalau Alia bisa melihat makhluk gaib. Alia bertemu dengan anak kecil bernama Tasya. Tasya berpesan kepada Alia untuk menyampaikan kepada ibunya kalau dia tetap menyayangi ayahnya. Ketika Alia menyampaikan kepada Ibu Tasya mengatakan kalau anaknya telah meninggal karena kekerasan dari ayahnya. Kagetlah Alia, koplok pikirannya, keringat dingin badannya. Dari situ, Alia dilihatkan banyak sosok. Mungkin karena Alia merasa takut, jadi mereka dalam tanda kutip muncul untuk menakut-nakutin. Tambah takut lah. Makanya jangan takut, lawan aja.
Kalau berani. Ha. Sampai di rumah, Alia menceritakan kepada Abel. Abel mengatakan kalau mereka datang untuk meminta bantuan menyelesaikan masalah mereka agar mereka bisa pergi ke alam yang lebih bagus. Buru-buru nyelesain masalah orang. Bukan orang ya, makhluk lain. Orang nyelesain masalah sendiri aja susah amat. Nggak bener-bener. Kok malah curhat sih? Oke, malam harinya Alia dilihatkan sekeluarga makhluk gaib dan bener-bener sekeluarga. Enggak hanya dilihatin, tapi juga disentuh sampai terjadi tarik-menarik antara Alia dengan mereka. Sampai kakinya Alia ada bekas luka cakaran. Serem banget dah. Besoknya Alia menceritakan ke Bu Windu. Di sini Bu Windu turun tangan dan datang di rumah Alia dan Abel. Dengan alat deteksi kayak kompas gitu, Bu Windu mendeteksi adanya energi buruk. David bertanya pada Bu Windu tentang mata batin, karena David tidak bisa melihat apa yang dilihat Alia dan Abel. Bu Windu mengatakan kalau bisa saja dia tidak bisa melihat karena seseorang itu tidak sadar kalau dirinya sudah meninggal. Oke, ini clue untuk sesuatu yang membagongkan. Oke, camkan ya. Terjadilah sesuatu yang disebut Rogoh Sukmo, di mana sukma mereka lepas dari raga mereka dan jalan-jalan. Jangan bayangin jalan-jalan yang seru ya, karena nggak akan ada. Oke. Dilihatkan masa lalu terjadinya perampokan di rumah itu, yang mengakibatkan satu keluarga tewas karena kehabisan udara dikunci di dalam lemari. Keluarga itu bernama keluarga Sumarno. Keluarga itu tidak ingin Alia dan Abel tinggal di rumah itu, dan ingin Alia dan Abel pergi dari rumah itu. Keputusan akhir mereka ingin mengusir arwah keluarga Sumarno. Mereka melakukan ritual untuk membuka portal gaib. Ketika ritual itu, Alia tidak fokus dan Alia terbang membentur meja kursi hingga pingsan. Di dalam tidak sadarnya, Alia melakukan perjalanan gaib di masa lalu, tapi bukan kenangan mantan, dan Alia dirasuki oleh ibu keluarga Sumarno. Dengan terus teriak, Alia diikat di atas dipan. Dipan tuh kayak tempat tidur gitu. Ketika Bu Windu mencoba menyadarkan Alia, terjadilah peristiwa tanpa gravitasi. Jadi barang-barang terbang-terbang, tidak tahu arah, kebentur sakit, ya kayak gitulah. Di sini Bu Windu dan Abel melakukan perjalanan astral lagi dan melihat kalau perampok dari keluarga Sumarno adalah Mang Asep. Nah, jadi ini masalahnya gangguan di rumah itu karena Mang Asep. Jadi Mang Asep itu penting di film ini. Oke, lanjut. Alia yang berhasil lepas dari ikatan tadi mencoba berjalan menuju rumah Mang Asep. Di sini Abel dan Bu Windu terkunci. Biasalah film horor kan gitu, modelnya kunci-kuncian. Dan Mang Asep yang sedang santuy di rumah tiba-tiba disamperin oleh Alia dan terjadilah baku hantam yang sangat membagongkan. Di sini aku nggak lihatin gimana baku hantamnya, karena aku sendiri pun juga takut. Di sini dilihatkan kenapa Mang Asep melakukan perampokan kepada keluarga Sumarno. Jadi pada saat itu Mang Asep adalah tukang kebun juga dari keluarga Sumarno. Tapi ketika Mang Asep butuh uang karena istrinya mau lahiran, majikannya malah memotong gaji Mang Asep. Ya karena sesuatu alasan yang memang itu kesalahan dari Mang Asep, hingga terjadilah peristiwa itu. Kejadian baku hantam itu mengakibatkan Mang Asep meninggoy dan Abel dibawa ke dunia makhluk gaib. Di sini yang dibawa sukmanya aja ya guys. Alasannya karena Abel lebih takut daripada Alia. Jadi Abel lah yang dibawa. Di sini Bu Windu menyarankan kepada Alia untuk melakukan astral projection atau Rogoh Sukmo. Bu Windu tidak bisa menemani Alia. Bu Windu harus menjaga portal gaib agar nggak ada arwah jahat yang keluar dari alam gaib ke dunia manusia. Tapi Alia harus ditemani oleh entitas.
Dan Bu Windu menyarankan David menemani Alia. Jadi David itu udah meninggoy karena ketabrak mobil. Dan David pun mau. Terkejut gak sih? Sebenarnya Alia dari kecil tuh sudah bisa melihat makhluk gaib. Tapi Alia gak sadar. Dan Bu Windu hanya membuka setengah dari mata batin Alia. Ketika Alia dan David melakukan astral projection, mereka harus selalu bergandengan. Tujuannya untuk menyamarkan energi Alia. Di dunia lain, Alia bertemu dengan Abel. Yang membawa Abel ke sana adalah Mang Asep. Tujuannya agar Alia datang dan Mang Asep menangkap Alia. Jadi motifnya itu balas dendam. Setelah berhasil membebaskan Abel, Alia mengantar David menuju tempat damainya. Dan Alia pun kembali ke dunia nyata, bukan dunia sosmed ataupun dunia maya, bersama dengan Abel dan happy ending. Oke, kita ke pembahasan film ini. Jadi banyak orang yang melakukan segala cara ketika dia sudah kepepet, mewah, haha, ya the power of kepepet, ya gitulah. Untuk memenuhi semua kebutuhannya, sampai orang jadi gelap mata. Mungkin lampunya mati. Serius ngapa? Oke, serius, oke? Jadi banyak orang yang berkata ada arwah gentayangan. Tapi sebenarnya itu nggak ada. Jadi mereka yang sudah meninggal, ya sudah, mereka sudah di alam baka. Tapi yang bisa orang indigo lihat adalah jin yang mengopi paste kejadian yang terjadi di tempat tersebut, hingga jin itu menyerupai orang yang terlibat dalam kejadian tersebut, atau bahkan mungkin itu adalah residual energi yang terjadi kembali. Untuk kalian yang ingin menjadi indigo, di sini dilihatkan betapa tidak serunya dan tidak enaknya, betapa risiknya dan sangat menakutkan menjadi anak indigo. Jadi film ini mungkin ya, jadi curhatan dari para anak indigo atau orang indigo tentang keluh kesah mereka menjadi anak indigo. Oke, sampai sini saja perjumpaan kita dan bye.